Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta pendengar radio Assalam UIN Araniri di 107,9 FM. Kami harapkan kepada sidang jemaah sekalian agar dapat mengisi saf terdepan terlebih dahulu dengan rapat, rapi dan seimbang. Apabila saf telah sempurna, maka kotak amal yang telah kami sediakan dapat diedarkan. Selanjutnya, pengurus Masjid Fathul Karim UIN Araniri mengumumkan kepada sidang jemaah sekalian, yang pertama dalam rangka kegiatan Araniri Ramadan Fair tahun 2025 di Masjid Fathul Karim mengadakan berbagai rangkaian kegiatan. Di antaranya kegiatan berbuka puasa di setiap hari. Ini merupakan hadiah dari Uni Emirat Arab. Oleh karena itu, kepada jemaah sekalian yang ingin berbuka, mari kita selalu berbuka puasa bersama di Masjid Fathul Karim. Dan selanjutnya dalam rangka Araniri Ramadan Fair juga di Masjid Fathul Karim mengadakan beberapa rangkaian kegiatan daurah Al-Quran, kajian zuhur dan juga kajian ngebuburit dan beberapa lainnya. Selanjutnya, jumlah tabungan amal pada Jumat yang lalu sebesar Rp2.425.000, pengeluaran Rp964.000, sehingga sisa kas Jumat sampai hari ini Rp2.152.000. Adapun tata laksana Jumat hari ini tanggal 14 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 Maret 2025 Miladiah, yang bertindak sebagai khatib Tunku Bustaman Usman MA, Imam Ustadz Saiful Hadi Esos, sedangkan muazzin Ustadz Muharram. Berhubung waktu sudah tiba, kepada khatib dan muazzin kami persilahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama sabila ila taqwa wa wa'ada liman amila bihi wa ahsanan jazaan awfa. Allahumma salli fasallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiraman katibin amma ba'd. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah bi ka'bati qiblata bil qur'ani imama walil muslimina wal muslimatun ikhwana. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni a'taitu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuraini kay la yadurhum zulmatani. Faqala Musa alaihi salatu wassalam ma nurani ya Rabbi. Faqala Allah ta'ala nurur Ramadan wa nurul Quran. Faqala Musa alaihi salatu wassalam wa ma zulmatani ya Rabbi. Faqala Allah ta'ala zulmatul qabri wa zulmatul yaumil qiyamah. Sadaqallahul azim. Wa fi hadithil ukhra li sa'imi farhatani farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita nawaitu i'tikaf di dalam masjid yang mulia ini, tak henti-hentinya kita bermunajah kehadiran Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat barakah ini juga. Senantiasa kita meningkatkan rasa syukur dan tafakkur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masih memberikan curahan nikmat, kesempatan hidup kepada kita untuk selalu menjadi hamba yang terbaik di antara hamba-hamba yang lain. Semoga kita yang hadir pada hari yang mulia ini menjadi abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur atas apa yang telah kita gapai sampai hari ini dan menjadi hamba pilihan Allah kelak di yaumil qiyamah nanti. Salawat ma'assalam kita kirimkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sosok figur manusia yang amat paripurna di segala hal dan bidang, mampu mengembalikan peradaban jahiliyah kepada peradaban Islamiyah dalam rentang waktu 23 tahun.
dengan memakai metode dakwahnya merangkul tapi tak memukul, membina tapi tak pernah menghina, dan beliau menjadi uswah dan juga mampu menjadi qudwah di tengah-tengah umat jahiliyah di ketika itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengurangi ta'ziman wa ikraman kepada para guru-guru kami sekalian, dan bil khusus jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini, khatib mengajak diri khatib sendiri dan seluruh para jamaah sekalian untuk terus meningkatkan rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Allah atas apa yang telah kita toreh sampai hari ini. Semoga nikmat-nikmat yang telah kita rasakan sampai hari ini adalah nikmat-nikmat yang berkah, sesuai dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Semoga kehidupan kita sampai seterusnya selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang singkat ini coba kita melihat di dalam hadis qudsi Allah telah memberikan gambaran yang sangat jelas tentang bagaimana proses dialog antara Allah dengan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, di mana Allah Subhanahu wa taala berkalam dengan kalamnya, inni a'taitu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuraini kay la yadurhum zulmatani. Sungguhnya kami telah memberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua buah cahaya, dua buah nur, yang dua buah nur tersebut mampu menerangi daripada dua buah kegelapan. Lantas Nabiullah Musa bertanya, wa ma nuraini ya Rabbi, manakah dua cahaya itu ya Rabbi? Faqala Allah Ta'ala nurul Ramadan wa nurul Quran. Itulah cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Kemudian Nabiullah Musa melanjutkan, wa ma zulmatani ya Rabbi, manakah dua kegelapan itu ya Rabb? Faqala Allah Ta'ala zulmatul qabri wa zulmatul yaumil qiyamah. Itulah kegelapan alam barzah, alam kubur, dan kegelapan hari kiamah. Dua buah cahaya mampu menerangi daripada dua buah kegelapan kehidupan di alam barzah dan kehidupan alam yaumil qiyamah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang Ramadan itu sangat luar biasa kelebihan di dalamnya. Banyak para guru-guru kita yang telah menguraikan lebih detail, lebih tafsilinya tentang bagaimana hikmah dan fadilah yang dikandung oleh Ramadan itu sendiri. Sehingga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang diriwayatkan, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law ta'lamu ummata fi Ramadan latamannu an takuna sanatu fi kulli Ramadan. Sesungguhnya andai kata manusia ini, umatku, tahu tentang kelebihan bulan Ramadan, kata Rasul, sungguh dia akan bercita-cita setahun penuh selalu dalam nuansa Ramadan. Andai kata kita tahu bagaimana hikmah yang dikandung oleh Ramadan itu sendiri, setiap ucapan akan ditabalkan menjadi tasbih, setiap gerakan kita itu bernuansa ibadah, sesuatu yang kita lakukan dalam Ramadan itu bernilai kebaikan, maka sungguh umatku, kata Rasul, bercita-cita Ramadan itu setahun penuh, 12 bulan hadirin sekalian. Tetapi karena mereka tidak tahu, bahkan tidak sampai pada ma'rifatul ma'lum tentang Ramadan itu sendiri,
sehingga mereka merasa beban. Satu bulan ini seolah-olah bulan yang penuh dengan penyiksaan, bulan yang penuh dengan sesuatu yang mengerikan, momok yang mengerikan bagi mereka di luar sana yang tidak ma'rifatul maklum tentang fadilah Ramadan itu sendiri. Tetapi bagi manusia yang memiliki ulil absar, ulil albab, mempunyai akal yang sehat, maka pasti mereka bercita-cita Ramadan itu setahun penuh dalam selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna hasanah fihi mujtami'ah. Karena sesungguhnya Ramadan, kata Rasul, di dalamnya dihimpun berbagai kebaikan dan kebajikan di dalamnya. Satu langkah kita hadir pada majelis taklim, hadir untuk menghadiri tempat-tempat kebaikan, maka satu langkah itu akan diampuni 10 dosa yang telah kita lakukan, diangkat 10 derajat, dan ditambah-tambah 10 kebaikan. Subhanallah. Kita dari rumah hadir ke masjid, dari kos hadir ke masjid, dari manapun kita berhimpun sebagaimana kita berjamaah hari ini, satu langkah Allah akan menghapuskan 10 dosa kejahatan yang pernah kita lakukan, ditambah 10 kebaikan, dan juga dinaikkan 10 derajat. Subhanallah. Itulah namanya mujtami'ah, kebaikan dilipat ganda oleh Allah. Wa ta'atu maqbulah wa da'awatul mustajabah wa zunubul maghfurah wa jannatu mustaqatun lahum. Doa diterima oleh Allah. Seluruh apa yang kita pinta diterima oleh Allah. Bahkan saking doanya diterima oleh Allah, sandal yang kita pakai ikut andil untuk mendoakan kita. Ketika kita pakai sandal untuk hadir di tempat kebaikan dalam Ramadan, sandal itu mengucapkan apa doanya? Allahumma sabbit qadami ala sirat. Ya Allah, tetapkan dua tumit, dua kaki orang ini yang sedang berpuasa nanti lempang, lancar di ketika menaiki siratal mustaqim. Ada taswir surah dari para ulama, jangan sampai kita ketukar sandal, karena setiap sandal yang kita pakai ngucapnya doa kepada siapa yang pakai, siapa empunyanya. Tapi di ketika kita salah dalam pemahaman, ada dengar ceramah ustaz, ambil yang baik, buang yang buruk. Wate tajak tilop tiblah tapi wate tawo damita tilop yang good. Salah pemahaman daripada apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Maka sandal yang kita pakai dari sandal empunya orang, maka sandal itu kembali doanya kepada siapa yang punya. Hek dah sembahyang, hek dah puasa, hek dah ibadah, baca Al-Quran dan sebagainya, doa itu adalah investasi kepada empunya sandal itu sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh doa yang kita pinta diterima oleh Allah. Seluruh dosa yang kita lakukan di luar Ramadan, dengan berkahnya Ramadan diampuni. Bahkan azab kubur dihentikan dengan berkahnya Ramadan. Surga merindukan kepada orang-orang yang memuliakan Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang lain Rasulullah menegaskan, li shaim farhatani. Bagi orang berpuasa itu ada 2 buah kemenangan. Orang berpuasa ada 2 kemenangan yang diberikan oleh Allah. Farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda iftarih. Yang pertama kemenangan 'inda iftarih, ketika kita berbuka. Lebih-lebih keluarga kita, universitas kita yang mulia ini hari ini sedang berada dalam suasana Ramadan, kemudian selalu dari awal Ramadan sampai usai sudah insyaallah kita selalu iftar jama'i bersama pemerintah Uni Emirat Arab lewat Yayasan Khalifah bin Zaid
Al-Nahyan Foundation. Semoga yayasan ini selalu mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ketika kita bisa bersama untuk melakukan sebuah kegiatan sosial seperti ini, al-jama'atul rahmah wa firqatul azab, selalu berjamaah Allah akan menurunkan rahmatnya. Di ketika kita bercerai-berai, maka tunggu azab malapetaka akan silih datang kepada kita. Maka mari kita yang mengaku diri bahagian ahlus sunnah wal jamaah selalu berjamaah dalam bagaimanapun, basyira wa nadhira, apakah senang atau susah, maka selalu kita berada dalam silaturahim, silaturahmi. Isnani la yazurullah ila yaumil qiyamah. Ada dua kelompok kata Rasul, esok hari jangankan surga, bau surga tak dapat. Yang pertama, qati'ur rahim, kelompok yang saling memutuskan tali silaturahim, orang-orang yang tidak menginginkan ukhuwah Islamiyah di dalamnya, saling gasak gesek gosok. Tapi di ketika kita saling merangkul, ya, maka itulah identitas daripada sebuah i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah. Yang kedua, kelompok nanti di hari kiamah, jangankan surga, bau surga tak diberikan oleh Allah, wajaru su'in, tetangga itu akhlak perangainya tidak baik atau jahat. Maka dua kelompok ini hendaknya kita berjauh diri. Semoga kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah yang singkat ini khatib mengajak diri khatib sendiri dan seluruh para jamaah sekalian, mari kita istiqomah, mari kita mudawamah setiap amalan, baik amalan di siangnya maupun amalan di malamnya, untuk selalu berada dalam kebaikan. Mari kita penuhkan saf-saf jamaah tarawih. Mari kita penuh selalu saf-saf salat berjamaah 5 waktu. Mari kita hadiri setiap kajian-kajian keilmuan dalam bulan Ramadan. Semoga apa yang kita perbuat dalam bulan Ramadan ini esok hari akan dicatat oleh Allah sebagai perisai kita di ketika kita menghadapi berbagai gelombang fitnah di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua cahaya mampu menerangi dua buah kegelapan. Cahaya Al-Qur'an, cahaya Ramadan, dan dua buah kegelapan, gelapnya alam barzah dan gelapnya hari kiamat. Yang terakhir adalah oleh seorang ulama, Abu Lis As-Samarkandi, dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kehidupan alam barzah, kehidupan yang sangat mengerikan. Innal qabra min awalil babil akhirah, sesungguhnya kubur merupakan pintu gerbang awal untuk menuju negeri akhirat. Maka bagaimana kita lepas dari cengkraman yang mengerikan di alam kubur, hadirin sekalian? Ada sebuah trik yang diberikan oleh beliau agar kita selamat dari azab kubur nanti di ketika kita berada di alam barzah. Hendaklah kita kerjakan, kita lazimkan, kita mulazamahkan 4 amal dan jauhkan daripada 4 perbuatan yang tercela. 4 amal yang harus kita istiqomahkan adalah, yang pertama, kerjakan salat 5 waktu, selalu berada dalam waktunya dan selalu berada dalam ketetapan waktu yang ditentukan. Hadirin, orang yang baik, orang yang selalu berada dalam ibadah, orang yang melakukan salat, tentu dia akan tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha anil fahsya wal mungkar. Sungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang sudah salat, itu sudah baik. Tapi yang jadi pertanyaan, banyak orang yang salat, yang puasa, zakat dan sebagainya, kenapa terjadi pencurian, korupsi dan sebagainya?
tentu itu perlu dipertanyakan bahwa salat itu hanya masih pada level kewajiban, belum sampai pada makam kebutuhan. Di ketika sebuah ibadah sudah pada makam kebutuhan, maka kita melakukan ibadah itu bukan hanya sekedar melepaskan kewajiban semata, tapi itu panggilan ilahi, panggilan iman, sehingga salat itu membias nilainya di ketika kita berhadapan dengan kehidupan sosial, dan salat itu bisa menjadi kita lebih baik untuk terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, istiqamahkan kita bersedekah, kemudian sering membaca Al-Quran, dan yang terakhir, yang keempat, sering kita berzikir dan bertasbih. Dengan 4 perkara ini, kata Abu Li As-Samarkandi, insya Allah kita akan terhindar dari azabnya kubur. 4 perkara yang harus kita hindari. Yang pertama, jangan sekali kita berbohong, karena rumus bohong, sekali kita bohong akan lahir bohong berikutnya. Sekali kita berdusta akan lahir dusta berikutnya. Kemudian jangan kita selalu berkhianati terhadap komitmen kita, baik yang berurusan dengan Allah maupun yang berurusan dengan manusia. Kemudian jangan sekali-kali kita menebarkan fitnah, hoak, berita kepalsuan, lebih-lebih dalam bulan Ramadan. Yang terakhir, kata Abu Li As-Samarkandi, agar kita selamat dari azab kubur adalah menghindari at-tabulu isnal wukuf, kencing sambil berdiri. Ini banyak sekali keliru dan kenyataan yang kita lakukan dalam kehidupan waktu kita kencing sambil berdiri, karena percikan najis dari air kencing kena di baju, kena di kain dan sebagainya. Kita salat berjamaah dan baca Al-Quran dan sebagainya dalam kondisi kita enggak suci. Maka pada satu hari Rasul melewati sebuah makbarah, tempat kuburan umum. Lantas Rasul mendengar jeritan mayit yang sedang disiksa dalam kubur. Lantas sahabat bertanya, "Ya Rasul, gerangan apakah yang menyebabkan engkau menangis sehingga engkau sejenak berhenti?" "Saya tadi mendengar orang sedang diazab di dalam kubur lantaran mereka selama hidupnya selalu salatnya dalam keadaan bernajis, artinya kencing sambil berdiri, dan dia tidak tahu bahwa percikan air kencing najis itu kena daripada bajunya." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga nasihat singkat ini menjadi sebuah renungan bagi kita. Semoga kita hari ini dan ke depan lebih baik dan mendapat selalu dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Allahumma salli fasallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكان الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يقتسم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Barakallahu fi Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir.
Alhamdulillah li wahibil atiyah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi zawin nufusiz zakiyah. Allahumma salli fasallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiraman katibin amma ba'd. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lana muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma ajirna wa iyyahum minan nar. Allahumma ajirna wa iyyahum minan nar. Allahumma ajirna wa iyyahum min hatabin nar bi barakati fi syahri Ramadan bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istaqimu wa'tadilu. Shaf rapat dan diluruskan. Allahu Akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض
يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.